Inilah gaji Arnold Schwarzenegger untuk film Terminator. Untuk peran pertamanya sebagai T-800 di film Terminator pertama di tahun 1984, Arnold mendapatkan gaji sekitar $75.000 Amerika. Atau jika menghitung inflasi sampai saat video ini dibuat, adalah sekitar $226.000 Amerika, atau setara dengan 3,6 miliar rupiah. Dan jumlah ini masih tergolong kecil mengingat pentingnya perannya dalam film tersebut. Dan alasannya adalah karena dialognya yang tidak terlalu banyak. Menurut Parade.com, Arnold mengucapkan 17 kalimat atau dialog dalam film ini. Yang artinya, dia dibayar sekitar $4.400 Amerika untuk setiap kata yang dia ucapkan. Atau sekitar $13.300 Amerika untuk kurs dolar saat ini. Yang jika dirupiahkan, akan setara dengan 214 juta rupiah untuk setiap kata yang dia ucapkan. Fuck you, asshole. Kemudian, untuk sequel keduanya di Terminator Judgment Day, gajinya naik dari $75.000 ke $14 juta Amerika. Yang juga diiringi dengan naiknya total dialognya, yaitu dari 17 menjadi 700 dialog. Artinya, dia mendapatkan $20.000 untuk setiap kata yang dia ucapkan. Atau sekitar $60.000 jika dihitung dengan kurs saat ini. Hasta la vista, baby. Sutradara James Cameron menjual skrip Terminator senilai $1. Sebelum namanya besar seperti sekarang, tidak ada produser yang percaya dengan naskah Terminator. Beberapa kali dia mengalami penolakan dari para produser film, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang produser, Galen Hurd, yang mau membeli hak cipta naskahnya sebesar $1, dengan syarat agar dia diberi kesempatan untuk menyutradarai filmnya. Dalam satu interview, James Cameron mengatakan jika Terminator sebenarnya dibuat dengan budget yang terbatas. I was basically unemployed and I was the cheapest resource available. So I just designed all the models and the effects myself. Meski begitu, filmnya sukses besar dan memenangkan 3 penghargaan di Saturn Award untuk kategori Best Science Fiction Film, Best Makeup, and Best Writing. $1 untuk naskah Terminator menjadi batu loncatan untuk menggarap film besar ke depannya. Dinobatkan sebagai salah satu sutradara modern terbaik, film karya Christopher Nolan kerap mendapatkan pujian positif dari para penikmat dan kritikus film. Tapi tahukah kalian, jika Christopher Nolan pernah menjadi seorang petani jagung? Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Memiliki segudang karya yang secara garis besar sukses di pasaran, seperti film terakhirnya, Oppenheimer, yang sangat sukses dan bahkan mengantarkannya sebagai The Best Director. Di Oscar 2024, Nolan masih mempertahankan teknik tradisional dalam pembuatan filmnya, yaitu lebih memilih efek praktis, dan sebisa mungkin menghindari penggunaan CGI, yang sekarang sedang booming di industri perfilman. I find CGI, however versatile it is, but it always tends to feel a little safe to me. I think if you want something to have a bit of bite, if you want the imagery to have a bit of threat, even if it's a miniature, even if it's something very fake, but something real on camera, I think it gives you a better result. Meski begitu, dia juga pernah menggarap film yang mengharuskan adanya penggunaan CGI, seperti di Interstellar contohnya. Di film ini CGI tetap diperlukan karena ceritanya yang berlatar di ruang angkasa. Meskipun begitu, Nolan tidak serta-merta menggunakan CGI di semua scene-nya, yang salah satunya ada pada scene ini. Scene ladang jagung milik sang tokoh utama dalam film ini dibuat tanpa CGI dan bukan menyewa ladang yang sudah ada, melainkan ditanam khusus di tempat tersebut untuk keperluan syuting. Karena di dunia nyata, jarang ditemui ladang jagung yang berlokasi di pegunungan, sebab daerahnya yang memang tidak cocok, dan angin pegunungan bisa membunuh tanamannya. Sedangkan dalam filmnya, Nolan ingin membuat agar ladang jagung itu berada di lokasi dengan pemandangan pegunungan. Sehingga mau tidak mau dia harus membuat ladang jagung untuk keperluan syutingnya. Dan selain itu, ladang jagung ini juga memang harus ada dan sangat penting untuk kebutuhan plot cerita filmnya. Buat yang belum nonton, dalam film Interstellar diceritakan, di tahun 2067 bumi sedang sekarat. Badai debu sudah jadi bencana umum. Dan terdapat juga hama tanaman, yang disebut The Blight, yang mematikan bagi tumbuhan. Dan salah satu yang masih bertahan dan dapat dikonsumsi manusia adalah jagung. Dan kembali ke Nolan, sebenarnya di awal dia sempat ragu untuk membuat ladang tersebut. Terutama dari segi biaya dan waktu, yang harus mengejar jam tayang. Hingga akhirnya, dia ingat jika Zack Snyder juga pernah menanam jagung asli untuk film Man of Steel. Dia pun kemudian bertanya kepada Snyder, dan akhirnya yakin, untuk membuat ladang jagung. Dan tidak tanggung-tanggung, luas ladangnya sampai seluas 500 ekar, atau sekitar 200 hektar, dan menghabiskan biaya bercocok tanam, senilai $100.000 Amerika, atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Dan ini bukan cuma buang-buang uang saja. Karena, selain hasilnya terlihat real dan filmnya juga sukses, sisa jagung yang tidak hancur karena syuting juga kemudian dijual, dan laku sebesar $162.000 atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Yang artinya, profit sebesar $60.000 atau hampir 1 miliar rupiah.
dan studio pun tersenyum karena ini. Para petinggi Warner Brothers tidak paham film Man of Steel. David Goyer, penulis naskah untuk film Man of Steel, pernah bercerita. Setelah selesai melakukan screening dengan para eksekutif WB, dia diberi masukan. Di akhir film, tepatnya saat Jenderal Zod berusaha mengubah bumi menjadi Krypton baru, Superman menghentikan World Engine dengan mengorbankan pesawat yang dulu membawanya ke bumi. Tidak suka dengan scene tersebut, para eksekutif WB ingin agar Goyer merevisi ceritanya. Goyer pun bertanya kenapa. Yang kemudian mereka jawab, jika pesawatnya hancur, lalu bagaimana cara Superman untuk kembali ke Krypton? Mendengar pertanyaan tersebut, suasana menjadi hening beberapa saat. Hingga akhirnya Goyer menjawab, Krypton sudah hancur. Kalian melihatnya di 30 menit awal filmnya. Menurut kalian apakah Superman versi Zack Snyder kelam atau realistis? My friend Christopher Nolan called me and said, "Hey Zach, would you have any interest in making a Superman movie?" Sebelum Zack Snyder terpilih menjadi sutradara, naskah Man of Steel sebenarnya sudah ditulis oleh David Goyer dan Christopher Nolan. Awalnya, studio WB ingin agar Nolan juga yang menyutradarainya. Namun, karena dia sedang sibuk dengan trilogi The Dark Knight-nya, dia akhirnya menunjuk Zack Snyder untuk menggarap filmnya, dan dia sendiri, sebagai eksekutif produsernya, yang mengawasi dan memberi izin dari setiap keputusan yang Zack Snyder buat. Menurut Nolan, dia ingin membuat film Superman yang berbeda dari pendahulunya, yang mana lebih realistis, sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Dan menurutnya, Zack Snyder adalah orang yang tepat untuk merealisasikan visinya. Realistis di sini, lebih ke bagaimana dunia bereaksi kepada Superman, di mana banyak yang pro dan juga kontra dengan kehadirannya. Menurut Zack Snyder, ini adalah sebuah proses yang harus dilalui Superman. Bagaimana cara dia menyikapinya, dan tetap berpihak ke manusia, sebelum akhirnya dia menjadi Superman yang dikenal oleh fans. Yang rencananya, ini akan terjadi di film Justice League 3, di mana Superman menjadi simbol harapan bagi seluruh dunia. Alasan kenapa bangsa saya tidak terlalu kuat. Jika dibandingkan dengan Goku dan Vegeta, kekuatan bangsa saya saat mereka belum punah cenderung biasa-biasa saja. Walaupun memiliki pengalaman bertarung sepanjang hidupnya. Dengan kekuatan Zenkai Boost yang mereka miliki, harusnya bangsa saya bisa lebih kuat dari para tentara Frieza. Zenkai Boost sendiri merupakan kemampuan spesial yang dimiliki bangsa saya, yang dapat meningkatkan kekuatan mereka setelah sekarat karena sebuah pertarungan. Pada kasus bangsa saya ini, kenapa kekuatan mereka tidak berkembang, terdapat setidaknya dua teori yang beredar. Teori pertama, strategi perang bangsa saya. Sebelum menyerang atau menjajah planet lain, bangsa saya mengukur kekuatan penghuni planet tersebut. Setelah itu, mereka akan mengirimkan pasukan dengan kekuatan yang lebih tinggi dari planet sasaran. Dengan strategi itu, mereka selalu berhasil melaksanakan misinya. Tetapi di sisi lain, mereka hampir tidak pernah merasakan Zenkai Boost. Yang artinya, mereka akan pulang dengan kekuatan yang sama. Teori kedua, bangsa saya terlalu mengandalkan Ozaru. Kemampuan lain bangsa saya, yaitu bisa berubah wujud menjadi monyet raksasa, yang disebut Ozaru, saat melihat bulan purnama. Saat menjadi Ozaru, mereka akan mendapatkan kekuatan 10 kali lipat dari kekuatan aslinya. Meskipun sangat berguna dalam pertarungan, kekuatan ini hanya bersifat sementara saja. Ditambah lagi, perubahan ini memiliki satu kekurangan, yaitu penggunanya akan menjadi tidak sadarkan diri dan hanya bisa mengamuk. Dan setelah kembali ke wujud aslinya, kekuatan mereka akan kembali ke kekuatan semula, yang menjadikan mereka tidak pernah berkembang. Dan itulah tadi, dua teori kenapa bangsa saya tidak pernah menjadi kuat. Akira Toriyama hampir berhenti jadi mangaka sebelum sukses dan terkenal seperti sekarang. Kreator dari serial Dragon Ball ini mulai membuat manga karena kebutuhan ekonomi setelah dirinya tidak bekerja. Saat itu di umurnya yang masih 23 tahun, dia mendengar tentang adanya kontes manga amatir yang menawarkan hadiah sebesar 100.000 yen. Dia pun tertarik mengikuti kontes tersebut. Dalam pikirannya saat itu, dia hanya perlu membuat manga, lalu ambil hadiahnya. Tidak ada niatan untuk menjadi mangaka secara profesional. Namun yang terjadi adalah, dia tidak memenangkan kontes tersebut. Tapi uniknya di sini, walaupun gagal mendapatkan uang, dia justru tertantang menjadi mangaka yang lebih baik lagi. Akhirnya dia secara konsisten terus menggambar manga. Dan setelah 3 tahun, kerja kerasnya akhirnya terbayarkan. Salah satu karyanya akhirnya populer, yaitu Dr. Slump, yang juga dibuatkan serial animenya. Kesuksesannya pun terus berlanjut hingga ke seluruh dunia. Khususnya berkat karyanya yang paling terkenal, yaitu Dragon Ball. Cillian Murphy sempat ikut screen test untuk memerankan Batman. Di film Batman Begins, Christopher Nolan sempat melirik Cillian Murphy sebagai kandidat pemeran Batman. Meski akhirnya yang terpilih adalah Christian Bale, namun Nolan suka dengan aktingnya. Cillian Murphy akhirnya terpilih memerankan karakter lain, Scarecrow.
Nolan juga mengaku suka dengan mata Cillian yang berwarna biru. Sehingga dia terus menyuruh Cillian untuk sering melepas kacamatanya di beberapa scene. Dan ini terjadi untuk kedua kalinya. Di film terbaru Nolan, Oppenheimer, dia mengaku memilih Cillian karena matanya. Menurut Nolan, setelah melihat foto asli Oppenheimer, yang juga memiliki mata berwarna biru, dia merasa jika Cillian lah yang cocok untuk memerankannya. Dan hasilnya, filmnya sukses besar. Cillian juga meraih penghargaan sebagai The Best Actor di Oscar 2024. Really like to dedicate this to the peacemakers everywhere. Heath Ledger hampir memerankan Batman, bukan Joker. Dalam sebuah wawancara, Christopher Nolan mengatakan dia pernah menawarkan Heath Ledger untuk memerankan Batman di film Batman Begins. Sayangnya Heath Ledger menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak tertarik mengambil peran dalam film superhero. Dan akhirnya peran tersebut dibawakan oleh Christian Bale. Namun setelah filmnya rilis, Ledger mengaku sangat menyukai film tersebut. Menurut Nolan, dia kemudian secara aktif melobinya agar dipilih sebagai Joker di sequel keduanya. Nolan yang melihat kemampuan akting Ledger pun menerimanya, bahkan sebelum naskahnya selesai. Dan Heath Ledger juga sangat serius dengan perannya. Untuk mendalami karakter Joker, dia bahkan sampai mengisolasi diri dari dunia luar dengan mengurung diri di apartemen selama sebulan. Di scene saat Batman menginterogasi Joker, Ledger juga meminta Bale untuk benar-benar memukulnya, agar adegannya terlihat nyata. Bahkan Michael Caine pemeran Alfred juga mengaku takut saat akting berhadapan dengan Joker, sampai-sampai dia lupa dengan dialognya. Dan hasilnya, Joker versi Heath Ledger menjadi sorotan utama di film tersebut. Sayangnya dia tidak bisa melihat filmnya karena meninggal sebelum filmnya dirilis dan masih dalam tahap akhir produksi. Heath Ledger juga memenangkan Oscar kategori Best Supporting Actor untuk penampilannya sebagai Joker, dan menjadi aktor pertama yang memenangkan Oscar dalam film superhero. I'm Robert Patrick. In Terminator 2, I play the T-1000 prototype Terminator, the future's most fearsome machine. Untuk memerankan karakter T-1000 di film Terminator 2 Judgment Day, Robert Patrick perlu berlatih agar tidak berkedip saat menembak. Ini dilakukan agar kesan robotnya semakin nyata dan meyakinkan. So I had to, train with the weapons guys to get to the point where I could allow the powder to go in. Inspirasi film Terminator berasal dari sebuah mimpi. Pada tahun 1980, James Cameron dipecat dari sebuah proyek film di Italia karena perbedaan visi dengan sang produser. Belum dibayar penuh, dia sempat kelaparan dan demam di hotel. Pada suatu malam, dia bermimpi melihat tengkorak besi yang berjalan dari dalam kobaran api sambil membawa pisau dapur. I remembered when I woke up an image of a kind of chrome skeleton. There's also a kind of narrative metadata that runs with it. But the metadata said it used to look like a man covered in flesh and the fire burned it away. Saat bangun dia langsung membuat sketch berdasarkan apa yang dilihat di mimpinya. Dan saat membuat naskahnya, dia berpikir untuk membuat satu cerita yang memungkinkan untuk dibuat filmnya dengan budget yang terbatas. Hingga dia kepikiran satu cerita tentang perjalanan waktu dari masa depan ke tahun 80-an. Time travel, hey! Liam Neeson awalnya berpikir jika film Taken tidak akan laku. Sebelum rilis dia beranggapan jika filmnya hanya akan bertahan selama 2 minggu di bioskop Prancis, dan selanjutnya filmnya sudah tersedia di platform VOD. Ditambah lagi saat filmnya belum rilis secara global, Liam Neeson ditelepon keponakannya yang memberitahu jika dia sudah menonton filmnya. Uncle Liam, we saw your movie. I said, which one? Taken? I said, you couldn't have seen it. It hasn't come out yet. We downloaded it, Uncle Liam. You can't, you're breaking the law. Menurutnya, jika belum dirilis secara global saja sudah bisa di-download secara bajakan, maka filmnya sudah jelas tidak akan laku. Tapi ternyata prediksinya salah. Filmnya laku keras di box office, dan meraup keuntungan global sebesar $225 juta dari budget awal yang hanya $25 juta, yang mana sudah bisa dipastikan jika filmnya akan dibuat sequel keduanya. Dan bahkan sampai dibuat film ketiganya. Meskipun menurut Liam Neeson, filmnya seharusnya sudah cukup sampai sequel keduanya saja, dia menganggap sequel ketiganya sebenarnya tidak perlu dibuat. Dan saat ditanya tentang sequel keempatnya, sambil bercanda dia menjawab, So many times your daughter can get Actually, if we do another, it'll be, please, would you take my daughter? NASA menggunakan film Armageddon dalam program pelatihan karyawan barunya. Disutradarai oleh Michael Bay, film rilisan tahun 1998 ini terkenal dengan plot ceritanya yang tidak masuk akal. Di dalam filmnya diceritakan, NASA mengidentifikasi adanya asteroid besar yang akan menabrak bumi. NASA kemudian merekrut para pengebor dan mengirimnya keluar angkasa untuk mengebor dan membom asteroid tersebut. Terlampau jeniusnya film ini, sampai membuat NASA menjadikannya sebagai bagian dari pelatihan untuk karyawan barunya. Pelatihannya yaitu peserta akan menonton film ini, untuk mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam film tersebut.
Dan diketahui, setidaknya ditemukan 168 kesalahan, yang diantaranya, termasuk pengeboman meteor yang tadi. Dan Michael Bay juga mengakuinya sendiri, bahwa dia tidak meminta saran NASA untuk membuat filmnya menjadi lebih masuk akal. Mantan Presiden Warner Brothers, Greg Silverman, mengakhiri perdebatan jika Snyderverse sebenarnya gagal atau tidak. Selama sejarah DCU, banyak kritikus film yang mengatakan jika Zack Snyder selalu merugikan WB. Mereka mengatakan, jika penghasilan film Snyder di box office berada di bawah ekspektasi. Dengan logika, jika film dengan karakter seperti Superman, Batman, dan Wonder Woman, seharusnya bisa menghasilkan setidaknya $1 M. Melalui akun X-nya, Greg membalas sebuah cuitan dari fans yang juga mengkritik hal tersebut. Dia mengatakan jika itu benar, tapi hanya untuk film Gahul dan Sucker Punch saja. Selebihnya semua film Zack Snyder di WB, menurut dia sangat menguntungkan. Dan jika dibandingkan, film yang dianggap canon dengan Snyderverse jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan film-film setelahnya. Di masa kepemimpinan Toby Emmerich dan Walter Hamada misalnya. Penghasilan Birds of Prey, Suicide Squad, dan Shazam Fury of the Gods, jika dijumlahkan penghasilannya, masih kalah dengan Man of Steel. Dan untuk sekarang, DC Universe telah dipercayakan kepada James Gunn, yang akan meribut DC melalui film Superman Legacy-nya, yang akan rilis di tahun 2025 mendatang. Dan semoga saja, ini dapat memperbaiki semesta DC yang sebelumnya berantakan. Di film Mortal Kombat tahun 2021, dapat dilihat jika istri Scorpion berkebun dengan menggunakan kunai. Alat pertanian yang justru lebih dikenal sebagai senjata ninja. Dan ini sesuai dengan sejarah, di mana senjata ninja kebanyakan memang berasal dari alat pertanian sederhana. Dan semua itu diawali di akhir abad ke-16, di mana pemerintah membatasi kepemilikan senjata untuk rakyat biasa. Para ninja yang mayoritas adalah petani, dengan cerdik memanfaatkan peralatan pertaniannya menjadi senjata yang mematikan untuk kebutuhan mata-mata dan untuk pertahanan diri. John Wick hanya berbicara sebanyak 380 kata di John Wick 4. Di skrip awal, John Wick sebenarnya memiliki lebih banyak dialog. Namun Keanu Reeves meringkas lebih dari separuhnya setelah membaca skrip tersebut. Dan hasilnya, meskipun filmnya berdurasi hampir selama 3 jam, karakter utamanya memiliki dialog yang sangat sedikit. Dialog terpanjangnya adalah saat dia berinteraksi dengan Shimazu Koji, manajer Hotel Continental cabang Osaka. You and I left a good life behind a long time ago, my friend. Sedangkan rata-rata dialog John Wick hanya terdiri dari 4 kata per baris, dan 27% diantaranya terdiri dari 1 kata, termasuk kata ini. Yeah. Yang setidaknya dia ucapkan sebanyak 6 kali sepanjang filmnya. Yeah. 又係一條仆街唔家產。Yeah，仆街唔家產。Dragon Ball dan One Piece saling mengambil referensi satu sama lain. Di episode 1066, One Piece membuat eye-catch yang mengambil referensi langsung dari salah satu eye-catch Dragon Ball Z. Sedangkan Dragon Ball pernah mengambil referensi One Piece di film Dragon Ball Z Resurrection dan di serial Dragon Ball Super, episode 17. Dalam satu scene, terdengar Krillin memakai ringtone dengan lagu IR, yang mana merupakan lagu opening pertama One Piece. Selain itu, Mayumi Tanaka pengisi suara Krillin, juga merupakan pengisi suara Luffy, protagonis utama di One Piece. Apa kalian memperhatikan? Setiap kali Zuko melakukan pengendalian api, dia selalu berteriak penuh emosi. What? Tetapi setelah episode The Fire Bending Masters, Zuko berhenti berteriak saat mengendalikan api. Itu karena Zuko sudah memahami bahwa pengendalian api bukan didorong oleh kemarahan, melainkan energi dan kehidupan. That's why my fire bending was so weak before. I'm lucky to have such an understanding nephew. Pengisi suara di balik karakter Appa dan Momo merupakan seorang voice actor Amerika yang bernama D. Bradley Baker. Selain itu dia juga pernah mengisi suara untuk karakter lainnya, seperti Klaus si ikan dari American Dad. Hello Francine, I'm ready for my fish feeding now. Lalu ada Daffy Duck dari Space Jam. Alright, bub. Oy, let's make fun of the duck. Hingga beberapa karakter dari SpongeBob. Squilly and Fancy Son. And Perch Perkins Action News. And maybe a copfish. Gol ala film Shaolin Soccer yang pernah terjadi di dunia nyata.
Film rilisan tahun 2001 yang disutradarai dan juga dibintangi sendiri oleh Stephen Chow ini menceritakan tentang sepak bola yang dikombinasikan dengan kungfu Shaolin. Di dalam filmnya, banyak terjadi gol yang sangat tidak masuk akal, yang sangat kecil kemungkinannya bisa terjadi di dunia nyata. Mulai dari gol yang seperti ini, atau yang seperti ini, dan masih banyak lagi. Tetapi, dari semua itu, gol yang satu ini pernah terjadi di dunia nyata. Dan ini dia golnya.